Shalom, bertemu kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Advent Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap harinya untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Memasuki pelajaran di hari Senin minggu ini, sebaiknya kita sama-sama buka Alkitab kita di Yesaya 55 ayat 6-13. Di beberapa ayat terakhir dari Yesaya 55 ini menawarkan gambaran tentang ciptaan baru dengan alam yang berfungsi sebagai metafora untuk gerakan yang memberi kehidupan dan keefektifan firman Tuhan. Bagian ini adalah dasar kita untuk memahami hubungan Tuhan dengan kita yang memproklamirkan diri sebagai orang Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 6 dan yang ke-7 kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dipanggil dengan undangan untuk mencari Tuhan, meninggalkan cara-cara jahat dan pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, supaya kita nggak salah, ini bukan membahas mengenai moralitas saja. Sebenarnya teks ini melampaui masalah moralitas dan langsung masuk ke dalam inti permasalahannya. Seharusnya ketika kita membaca Yesaya 55 ayat 6-13, itu harusnya kita langsung teringat pada perintah pertama, di mana bangsa Israel didorong untuk berpaling dari apa yang menjauhkan mereka dari Allah. Itu seolah-olah harusnya kita melayang di latar belakang dan membawa kita langsung ke permulaan dari Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, keluar dari rumah perbudakan. Kamu tidak akan memiliki Allah lain selain aku. Inilah intinya. Jadi bukan hanya moralitas, tetapi langsung ke inti dari hukum pertama tersebut. Saudaraku, di sini Tuhan yang penuh pengampunan mengundang pertobatan, berbalik kepada Tuhan yang hidup. Yesaya 55 ayat 7 yang bagian akhirnya berkata, biarlah mereka kembali kepada Tuhan, agar Dia memiliki belas kasihan kepada mereka, dan daripada Tuhan kita, karena Dia akan mengampuni dengan limpah. Saudara-saudara, harapan Tuhan agar kita umat-umatnya memiliki pengabdian penuh itu tidak pernah melunak. Anda tidak akan memiliki dewa lain di hadapan saya, kira-kira begitulah. Betapa tegasnya Tuhan ingin kita mengabdi penuh kepadanya. Tetapi di sini bedanya, penekanannya sudah bergeser dari penghakiman ke belas kasihan, dari manusia yang berpaling kepada Allah lain menuju kepada Tuhan yang selalu memiliki kasih untuk mereka yang kembali kepada Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita, saudara-saudara, ke ayat 8 dan 9. Di sini ayat 8 sampai 9 itu dia tuh lebih berfungsi untuk menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang tepat. Kita bisa baca di bagian ayatnya, karena pikiranku bukanlah pikiranmu, dan caramu bukanlah jalanku. Karena seperti langit lebih tinggi daripada bumi, demikian juga jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan pikiranku daripada pikiranmu. Nah, agar kita yang mendengarkan tidak terjerat dengan kurang jelasnya peran dan posisi kita, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, dan kita adalah ciptaannya. Jangan salah saudara, ayat ini hanya untuk memperjelas peran kita. Dia tidak untuk meremehkan pentingnya suatu individu atau kemanusiaan pada umumnya. Sebaliknya, ia meletakkan segala sesuatu ke dalam perspektif yang tepat. Karena kalau perspektifnya sudah tepat, barulah kita bisa menggunakan ini sebagai sesuatu ketergantungan kepada penjelasan peran yang kita miliki. Kita berlanjut saudara-saudara ke Yesaya 55 ayat 10 dan seterusnya. Di sini digambarkan metafora sebagai alam
Inti dari gambar di sini adalah hidup. Di sini kita berbicara tentang kelembapan, hujan, salju yang turun, dan air. Nah, bumi bukanlah pemberi kehidupan dalam ilustrasi ini. Hujan dan salju, kelembapan dari atas yang menyebabkan bumi bisa berkembang, memberi benih bagi penabur dan roti bagi pemakan. Nah, ketika bumi tidak menerima kelembapan ini, kehidupan menyusut. Apa yang hijau berubah jadi coklat. Biji tidak bertunas, tidak tumbuh. Coba kita tanyakan sama petani. Dia akan memberitahu kepada kita betapa pentingnya hujan bagi kehidupan. Ini bukan hanya sekedar puisi juga, atau hanya sekedar teologi tentang siklus air. Ini tentang firman Tuhan. Ini tentang firman Tuhan yang memberi hidup, yang melakukan apa yang dimaksudkan untuk kita lakukan, yang menyelesaikan dan yang berhasil di dalam tujuan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang artinya sangat mendalam. Yesaya 48 berkata, rerumputan layu, bunganya layu, tapi firman Tuhan akan berdiri selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan selalu memiliki dua sisi dalam satu koin ketika Dia berfirman. Sama seperti kasih dan hukum adalah satu kesatuan, Yesaya 55 ini diucapkan dari satu sisi untuk menyadarkan orang yang keras kepala, dan sisi lain untuk menghibur yang lemah. Ini adalah penghiburan karena Tuhan yang langsung berfirman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.